Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal irfan. Ada dua tatanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, atau nizam rabbani, ada yang disebut nizam kauni, aturan hukum alam yang kita harus mematuhinya dan tidak mungkin tidak. Ada yang namanya nizam tasyri'i, yaitu hukum syariat yang terkandung di dalam Al-Quran. Hanya saja di dalam hukum syariat ini memang boleh memilih patuh apa tidak patuh. Itu tergantung daripada manusianya sendiri. Kalau di dalam aturan hukum alam, nizam kauni, tidak ada pilihan, tapi untuk tasyri'i itu orang boleh memilih. Siapa yang beriman, silahkan. Siapa yang tidak beriman, silahkan. Dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan, kita semua mestinya kembali kepada Al-Quran sebagai manual book. Kalau ada produk-produk mobil, mesin, mesti ada manual book dari pabriknya, dari pembikinnya, seperti apa dioperasikannya. Maka manusia adalah juga diberikan manual book dari yang menciptanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itulah manual booknya, supaya manusia bisa hidup dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang mesti dilakukannya. Oleh karena itu Al-Quran jangan hanya menjadi jargon yang kehilangan makna, dan umat Islam harus memahami isi Al-Quran secara utuh. Dan untuk memahaminya dibutuhkan bimbingan dan tuntunan dari para ulama, karena para ulama lah yang memiliki kemampuan untuk itu. Al-Quran selain mengajarkan tentang ibadah, juga mengajarkan tentang tata pergaulan antar manusia melalui sikap-sikap yang terpuji. Oleh sebab itu, jika sudah memahami Al-Quran dengan benar, dengan mengamalkannya secara konsisten, maka tidak akan ada lagi praktek-praktek adu domba, memproduksi dan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, maupun praktek-praktek yang tidak baik lainnya, karena hal itu adalah memang dilarang oleh Al-Quran. Generasi para pencinta Al-Quran harus dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan menghadirkan teladan yang baik. Itu uswatun hasanah bagi masyarakat, sesuai dengan pesan-pesan luhur Al-Quran, termasuk menjaga persaudaraan dan persatuan, karena persaudaraan dan persatuan itu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bangsa, yaitu prinsip yashuddu ba'duhum ba'dan, satu sama lain menopang sebab masing-masing satu bagian dengan bagian yang lain, saling menguatkan. Sebagai manual book, Al-Quran juga memberikan tuntunan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan surat pertama Al-Quran yang berbunyi Iqra bismi rabbik mengandung arti bukan hanya sekedar membaca atau melafazkan, tetapi juga melakukan penelitian atau tatalluh, melakukan riset
melakukan karena kalau hanya membaca semata-mata, kalimat yang digunakan bukan iqra, tapi utlu, namanya tilawah. Oleh karena itu perlombaan membaca Al-Quran tidak menggunakan kalimat musabaqah qiraatil Quran, tetapi menggunakan musabaqah tilawatil Quran, itu membaca. Tapi iqra adalah lebih dari sekedar membaca, juga melakukan at-tatallu, penelitian, al-qannadhra alaiha, melakukan riset dan melakukan perenungan-perenungan yang lebih mendalam. Al-Quran juga mengandung ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, antara lain nilai-nilai kejujuran, pemerataan, keadilan, larangan berbuat zalim, ribawi, mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan lain-lain. Bahkan Al-Quranul Karim memerintahkan kita juga untuk memakmurkan bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi dan memerintahkan kamu untuk memakmurkannya. Mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1.